haleluya. Selamat siang bagi kita semuanya. Tentunya saya senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu melalui video ini. Kita akan belajar bagaimana tentang kebenaran firman Tuhan melalui kitab Roma pasal yang pertama ayat 16 sampai 17. Dan kita akan membuka bagaimana mengeksegese setiap kebenaran firman Tuhan pada siang hari ini, yang saya ambil judul dengan Injil adalah kekuatan Allah. Puji Tuhan, dalam Roma pasal yang pertama ayat 16 dan 17 mengatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Dalam pokok ini, Paulus mau menyatakan bahwa ia sangat bangga dan merasa terhormat dengan pemberitaan Injil Kristus itu sendiri. Kalau kita melihat latar belakang dari penulisan ini, bagaimana Paulus sementara berada di Filipi, tentunya kita tahu bahwa Paulus sementara dipenjarakan pada saat itu. Sehingga dia menulis kebenaran firman Allah ini, bahwa dia terlalu bangga memiliki kekuatan di dalam firman Allah itu sendiri. Dia terlalu bangga memiliki Tuhan yang dia kasihi. Sehingga pada saat dia menulis pernyataan ini bahwa Injil adalah kekuatan Allah, bukan semata-mata dia hanya bisa mengungkapkan melalui tulisannya, Paulus tetap menghidupi kebenaran firman Allah karena dia yakin bahwa Injil adalah kekuatannya. Walaupun kita melihat di sini bagaimana Paulus pada saat dia dicemooh, diselundupkan, bahkan mengalami hal-hal yang tidak enak secara daging, tetapi dia sadar bahwa semuanya itu adalah sebuah proses daripada Tuhan. Melalui firman Allah, dia tahu bahwa Tuhan yang memberikan kekuatan dalam kehidupannya. Bapak Ibu, saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, Paulus dengan kekuatan yang dia miliki dari Kristus dengan firman-Nya, dia mampu untuk menyaksikan kuasa Tuhan melalui Roma yang sudah kita baca dalam nats kita pada siang hari ini. Dia yakin sepenuhnya bahwa Injil itu sendiri yang akan senantiasa meneguhkan dia, menguatkan dia. Injil itu sendiri yang akan mengokohkan dia untuk tetap berdiri menjalankan visi dan misi dari Injil itu sendiri, yaitu firman Allah sendiri. Saudaraku, sekarang pertanyaannya, apa yang mendorong Paulus untuk memberi kesaksian tentang Injil itu sendiri yang ada di Roma? Karena Paulus mempunyai keyakinan bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya, dan keselamatan itu dianugerahkan pada setiap orang percaya yang pertama-tama dikatakan bahwa kepada orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari, kata Yunani diganti dengan bangsa-bangsa lain. Dan sebagai orang percaya yang sudah menerima anugerah keselamatan dengan cuma-cuma, oleh sebab itu, berikanlah juga anugerah keselamatan itu kepada cuma-cuma kepada orang lain. Sekarang kita masuk bagian pertama, mengapa Injil adalah kekuatan Allah. Dalam Roma pasal 1 ayat 16 bagian A, kata Injil berasal dari bahasa Yunani, ialah Euangelion, yang berarti kabar baik. Dalam ensiklopedia dikatakan bahwa Injil adalah kabar baik bagi Allah dalam Yesus Kristus yang dalam telah bahasa aslinya. Injil dikatakan sebagai kabar baik, dan ada banyak hal yang terjadi dalam hidup yang kalau mau dilihat bahwa hal-hal tersebut juga merupakan kabar baik. Misalnya, kalau kita mendapatkan sesuatu yang baru, seperti laptop atau HP yang baru, itu merupakan kabar baik. Kita memberitahukan kepada orang lain, saya mendapatkan handphone yang baru. Itu kabar baik bagi kita. Demikian juga dengan Injil pada saat Paulus menyatakan bahwa kekuatan yang dia miliki itu adalah sebuah kabar baik. Dia akan menyatakan kepada mulai dari orang Yunani yang dalam bahasa Indonesia sehari-hari kepada bangsa-bangsa lain. Dia mau menyatakan kepada orang-orang tersebut
sehingga mereka boleh memperoleh bahwa meyakini bahwa hanya di dalam Injil kebenaran firman Allah yang akan memberikan kekuatan. Dalam Filipi 2 ayat 6-7 mengatakan dengan jelas berdasarkan ayat tersebut jelas bahwa Injil adalah firman Allah dan firman itu adalah Allah sendiri. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dengan jelas firman adalah Allah sendiri. Dan kalau demikian halnya maka nyatalah kekuatan Allah di dalam Injil tersebut. Berbicara tentang kekuatan dalam konteks dalam bahasa aslinya kita belajar bahwa menggunakan kata aunomio yang berarti kesanggupan, kuasa, kekuatan. Artinya perbuatan kekuatan, mujizat, kuasa supranatural dan lain-lain. Dan kalau kita ganti kata kekuatan dan kuasa supranatural Allah, maka ketika Allah memberitakan Injil, kita akan melihat kuasa dari Allah itu sendiri. Allah bekerja dalam pemberitaan Injil tersebut dan Dia akan menyatakan kekuatan itu. Secara manusia, kalau kita melihat setiap hamba-hamba Tuhan memberitakan Injil, mereka bukan dengan kekuatan mereka. Ada kekuatan daripada Tuhan yang menyanggupi dengan kuasa itu akan nyata dalam setiap kehidupan setiap hamba-hambanya. Dan banyak kesaksian-kesaksian yang bisa kita dengar dalam hal ini. Bahwa Injil adalah kekuatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Alasan utama kenapa Injil adalah kekuatan Allah. Karena Allah adalah firman itu sendiri. Maka dengan firman yang ada dalam setiap kehidupan kita, Dia akan mampu menyanggupi, dikatakan tadi, memberikan kekuatan yang kuasa Tuhan yang dahsyat dalam kehidupan kita. Karena firman Tuhan ialah Allah sendiri. Mari Bapak Ibu kita menghidupi firman Tuhan dalam kehidupan kita. Karena kita tahu setiap kita ada firman yang senantiasa kita dengar yang menjadi rema dalam kehidupan kita. Sekecil apapun firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini, mari kita terima dengan iman. Kita terima bahwa Injil itu, kekuatan firman itu sanggup memberikan kekuatan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Ini alasan Paulus yang pertama. Kenapa dia katakan bahwa Injil adalah kekuatan Allah. Puji Tuhan. Bagian kedua kita akan mengeksegese dalam Roma pasal pertama ayat 16-17. Yang kedua ialah Injil menyelamatkan setiap orang percaya. Berbicara tentang keselamatan, keselamatan adalah merupakan suatu hal yang dicari-cari oleh orang. Setiap manusia mencari keselamatan dan tidak bisa dipungkiri bahwa ada begitu banyak orang yang menghalalkan cara untuk memperoleh keselamatan itu sendiri. Kata menyelamatkan berasal dari kata selamat yang berarti luput dari suatu bahaya atau malapetaka. Dalam bahasa Yunani, kata selamat berasal dari kata soteria yang berarti bahwa pembebasan, keselamatan, atau pembawa keselamatan. Kata pembebasan dan pembawa keselamatan merujuk kepada orang atau subjek atau pelaku yang menjadi pertanyaannya, siapa pelaku? Bagian pertama tadi atau bagian yang sudah kita bahas pada poin pertama bahwa Injil adalah kekuatan Allah, dengan jelas bahwa sebuah pribadi Allah sendiri, dan jelaslah bahwa pembawa keselamatan itu ialah Allah sendiri. Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, konsep keselamatan atau soteria, pada waktu itu sejarah mencatat bahwa keselamatan adalah hal yang dicari-cari oleh orang
Jarang terjadi dalam sejarah di mana manusia secara universal bersama-sama mencari keselamatan. Kuasa, jalan keluar, itulah yang ditawarkan Injil kepada manusia. Keselamatan memiliki banyak arti dan banyak konsep yang memahami dalam perspektif yang berbeda-beda. Misalnya, keselamatan dari penyakit jasmani, keselamatan dari bahaya, keselamatan dari pencemaran hidup, dan keselamatan seperti ini bukanlah hal yang dimaksudkan oleh Paulus, tetapi keselamatan yang dimaksudkan oleh Paulus adalah keselamatan yang Tuhan tawarkan bagi kita melalui firman-Nya, yaitu Yesus Kristus. Sekarang pertanyaannya, adakah kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi? Tuhan menawarkan sebuah konsep keselamatan melalui firman Allah dengan jelas di sini bahwa Injil menyelamatkan setiap orang percaya. Setiap orang yang percaya akan Injil yang adalah Allah sendiri, maka kita akan memperoleh keselamatan itu sendiri. Mari kita percaya. Tuhan tidak pernah memandang seberapa lama kita menjadi orang Kristen, tetapi Tuhan mau menawarkan keselamatan itu, meneguhkan bagi kita pada saat ini. Melalui video ini, saya mau menawarkan, menghapus kembali bagi kita, bagi semuanya jemaat Tuhan, untuk meyakini dengan sepenuh bahwa yang pertama, Injil adalah keselamatan. Injil adalah kekuatan. Yang kedua, Injil adalah keselamatan bagi kita. Sehingga kita lebih kokoh, lebih kuat seperti Paulus dengan yakin melalui tulisannya pada saat ini. Kita belajar bahwa Injil adalah kekuatan dan Injil adalah keselamatan. Kita masuk dalam poin ketiga pada kesempatan hari ini dalam pembahasan eksegese kita dalam Roma pasal pertama 16-17. Kalau kita poin pertama tadi kita sudah bahas tentang bagaimana Paulus menyatakan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah. Yang kedua, Injil adalah keselamatan. Dan yang ketiga dan yang terakhir pada kesempatan hari ini, yaitu bahwa dalam Injil nyata kebenaran Allah. Kebenaran berasal dari kata benar yang memiliki arti sesuai sebagaimana adanya. Betul, tidak salah, tidak berat sebelah, dapat dipercaya, sah, tidak berbohong, dan lain-lain. Sedangkan kebenaran sendiri memiliki arti keadaan yang cocok dengan keadaan yang sesungguhnya. Kalau teliti dalam bahasa aslinya, kata kebenaran berasal dari bahasa Yunani yaitu dikaiosune, yang berarti perbuatan benar, keadilan, dan ketentuan Allah. Pembenaran status atau hubungan yang benar dengan Allah. Dan hal ini yang menjadi kebanggaan kita. Dan hal inilah yang menjadi kebanggaan Rasul Paulus, bahwa di dalam Injil nyata kebenaran. Di dalam Injil nyata kebenaran Allah itu sendiri yang dicurahkan, dihasilkan, dan disalurkan oleh Allah itu sendiri. Jelas di sini bahwa Injil nyata sebuah konsep kebenaran yang sesungguhnya yang Allah mau nyatakan dalam setiap kehidupan saya dan saudara. Satu hal yang pasti, bahwa di dalam Injil nyata kebenaran Allah, bahwa Injil tidak pernah mengatakan apa yang tidak benar, karena dasar dari Injil ialah kematian, kebangkitan, dan kenaikan Kristus. Dan hal ini nyata bagi saya dan bagi kita semuanya. Tentunya kita percaya akan kematian, kebangkitan, dan kenaikan Yesus Kristus yang baru saja kita rayakan. Dan hal ini adalah kebenaran, benar-benar nyata, benar-benar menghidupi kebenaran itu sendiri dalam kehidupan kita. Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus,
Kalau kita percaya akan kematian Tuhan, kalau kita percaya akan kebangkitan Tuhan, kalau kita percaya akan kenaikan Tuhan, maka Tuhan berjanji melalui firman-Nya, Dia akan memberikan sebuah kehidupan, sebuah hal yang luar biasa dalam kehidupan kita. Dan melalui closing, pada kesempatan ini saya akan menyimpulkan. Yang pertama, Injil adalah kekuatan bagi kita. Injil adalah keselamatan bagi saya dan saudara yang Tuhan tawarkan. Dan Injil nyata kebenaran Allah itu sendiri. Biarlah ketiga hal ini membuat kita semakin teguh sebagai orang percaya, semakin dikuatkan melalui iman dan percaya kita akan firman Allah itu sendiri. Karena kita tidak mampu hidup tanpa firman Allah. Kita tidak mampu hidup tanpa kuasa Allah itu sendiri melalui firman-Nya. Oleh sebab itu, Bapak, Ibu, Saudaraku yang saya kasih dalam kasih Kristus, yang mendengarkan video ini, mari sama-sama kita terus ada di dalam kebenaran Allah. Kita nyatakan bahwa di dalam firman Allah itu ada kekuatan yang baru. Di dalam firman Allah itu ada keselamatan. Dan kita yakini dengan benar bahwa hanya Injil kebenaran yang akan memerdekakan bagi saya dan saudara. Oleh sebab itu, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya pada kesempatan siang hari ini. God bless you. Amin.